teman-teman, perkenalkan nama saya Ibrahim Yulinuha, seorang mahasiswa pendidikan sejarah dari Universitas Jember, angkatan 23. Di sini saya akan sedikit membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim Islam di Nusantara, terutama kerajaan-kerajaan ini juga berperan besar, bukan hanya dalam penyebaran agama Islam, tetapi juga dalam perdagangan internasional dan perkembangan budaya maritim di Asia Tenggara. Ya, terus muncullah sebuah pertanyaan, bagaimana sih masuknya Islam ke Nusantara? Jadi, masuknya Islam ke Nusantara itu sangat erat kaitannya dengan jalur perdagangan laut, di mana para pedagang dari Gujarat, Arab, Persia itu singgah di pelabuhan penting seperti di pelabuhan Sumatera, Jawa, hingga Maluku. Dan dari sinilah Islam itu berkembang, bukan hanya tentang agamanya saja, tapi juga sebagai dasar-dasar politik dan ekonomi bagi kerajaan-kerajaan maritim Islam di Nusantara. Setelah kita mengetahui bagaimana masuknya Islam ke Nusantara, mari kita pindah ke kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Kerajaan Islam pertama yang di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri sekitar abad ke-13 di pesisir utara Sumatera. Raja pertamanya adalah Sultan Malik Al-Saleh, yaitu raja yang memeluk Islam dan menjadikan Pasai sebagai pusat perdagangan internasional. Dari Pasai ini menjadi pelabuhan ini ramai dikunjungi pedagang dari India, Tiongkok, hingga Timur Tengah. Dan dalam perdagangan ini, mata uang yang dibuat untuk jual beli barang adalah mata uang emas atau dirham. Kemudian fun fact-nya adalah dari Samudra Pasai ini adalah bahkan Samudra Pasai ini tercatat dalam catatan perjalanan Ibnu Battuta, yaitu seorang penjelajah laut atau penjelajah dunia dari Arab yang juga beragama Islam pada abad ke-14 itu mengunjungi Samudra Pasai. Setelah Kerajaan Samudra Pasai, muncullah Kesultanan Malaka pada abad ke-15. Kesultanan Malaka ini menjadi salah satu kerajaan maritim Islam terkuat di Asia Tenggara. Kenapa kok bisa terkuat? Karena Kerajaan Malaka ini atau Kesultanan Malaka ini letaknya di Selat Malaka, jadi wilayah yang sangat strategis sehingga mereka menjadikannya sebagai pusat perdagangan dunia. Dan untuk melewati Selat Malaka ini, para pedagang itu dikenai pajak. Dan di sini juga hukum Islam itu dijalankan berdampingan dengan hukum adat. Sultan Malaka juga berperan besar dalam penyebaran Islam ke wilayah Jawa, Kalimantan, hingga Maluku. Namun kejayaannya itu mulai meredup setelah Portugis menaklukkannya pada tahun 1511. Kemudian beralih ke Pulau Jawa. Di sini di pantai utara Pulau Jawa berdirilah Kesultanan Demak pada abad ke-16. Kesultanan Demak ini dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan didirikan oleh Raden Patah. Jadi di Demak ini bukan hanya sebagai pusat dakwah Islam melalui Wali Songo, tetapi juga memiliki kekuatan maritim yang cukup besar. Armada laut Demak bahkan pernah menyerang Portugis di Malaka untuk menyerang atau untuk menguasai Selat Malaka itu. Meski kemudian melemah, Demak itu tetap menjadi gerbang Islamisasi di Jawa. Oke, kita berpindah di kawasan timur Nusantara. Disitulah muncul Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku. Dua kerajaan kembar ini menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh. Islam masuk ke Maluku itu melalui jalur berdagang pada abad ke-15. Dan para Sultan Ternate serta Tidore itu memainkan peran penting dalam mengatur jaringan perdagangan antar pulau. Persaingan keduanya antara Sultan Ternate dan Tidore itu sering dimanfaatkan oleh bangsa Portugis dan Spanyol untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di kawasan timur. Berpindah ke Pulau Sulawesi.
ini berdiri namanya adalah Kesultanan Makassar dengan pusat Gua Talo. Pada abad ke-16, Makassar ini menjadi pelabuhan transit utama bagi pedagang dari Maluku, Jawa hingga mancanegara. Sultan Alauddin dan Sultan Hasanuddin dikenal sebagai tokoh penting dalam kerajaan Kesultanan Makassar. Bahkan Sultan Hasanuddin bahkan dijuluki ayam jantan dari timur karena perjuangannya melawan VOC Belanda. Dari Sambutai Pasai di barat hingga Ternate, Tidore, dan Makassar di timur, dan di Pulau Jawa ada Kesultanan Demak, kerajaan-kerajaan maritim Islam ini memainkan peran sentral dalam menyebarkan agama Islam, memperkuat jaringan perdagangan, sekaligus membentuk identitas kebudayaan kita hingga hari ini. Warisan maritim Islam ini menunjukkan bahwa Nusantara sejak dulu adalah pusat interaksi global yang dinamis. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini tentang kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara. Saya Ibrahim Yulinha mohon pamit diri. Sekian, terima kasih.